pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Bagian Location. Kali ini bersama saya Maria Segaf langsung dari halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Nah, kalau tadi misalnya dilihat gitu ya, wacana menduetkan antara Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan, apakah ini hanya mimpi di siang bolong ataukah memang sudah rencana yang sudah diperbincangkan, diskursuskan dalam segi internal dan juga diperhitungkan dari berbagai kemungkinannya. Seberapa mungkin isu ini kemudian menjadi kenyataan di Oktober nanti? Kita coba akan bahas hal ini langsung. Di samping saya sudah ada Bang Muhammad Iqbal, jubir PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan juga sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Bang Henry. Selamat pagi, Mbak Maria. Aduh, bajunya udah biru, Ini hampir semua partai ada di sini. Ini batik ceduy ini. batik ceduy. Nah, kalau di baju saya sih merah sama biru, kalau digabungin cocok sih Bang. Selaras nggak? Selaras ya. Tapi kalau ngomong politik beda nih ya, dinamis nih kalau ngomong politik nih. Dan juga perlu kami ingatkan bahwa kami juga masih menunggu kehadiran dari politikus PDIP yaitu Bang Masinton Pasaribu. Semoga nanti juga bisa bergabung bersama kita semua sini ya. Bergabung. Ya. Sebetulnya naik Transjakarta lebih cepet tuh. Itu dia. Semoga nanti datangnya naik Transjakarta ya Bang ya. Nah, oke, kalau gitu saya mau ke Bang Iqbal dulu. Ya. Bang, wacana ini disampaikan, yang menyampaikan pun juga bukan politikus abal-abal gitu, elit partai, ketua DPP PDIP. Ya walaupun memang disampaikan, ya namanya juga mimpi, apa salahnya sih gitu. Tapi kalau PKS melihat ini memang sebuah wacana yang memungkinkan atau tidak? Ya, saya kira dalam konteks politik semua sangat mungkin. Tapi dalam konteks Ganjar Anies itu sulit. Tapi kalau Anies Ganjar mungkin. Yang penting Anies presiden. Tapi menduetkan ini entah nanti Ganjar Anies atau Anies Ganjar, mungkin atau tidak? Ya, saya kira lagi-lagi kita masih memiliki waktu yang panjang, sangat dinamis politik itu. Kita bilang sekarang nggak mungkin juga. Bisa jadi suatu hari akan terjadi kejadian yang tidak terduga. Tetapi kami di PKS saat ini sesuai amanah Majelis Syuro bahwa Anies dicalonkan sebagai calon presiden. Dan kami mengawal keputusan ini sampai titik darah penghabisan, kira-kira begitu ya. Sampai perjuangan akhir. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ingin perubahan. Dan teman-teman PDIP tidak setuju dengan perubahan. Disitulah susah untuk bertemunya. Kecuali berubah nih, tiba-tiba teman PDIP, kami juga setuju dengan perubahan. Kayak sekarang kan udah mulai food estate bermasalah katanya kan. Udah mulai, berarti memang mereka menyadari bahwa visi perubahan ini perlu. Oke, karena kan kalau kita melihat nih Bang Iqbal, dari sisi ya ideologis kedua partai lah, Anda PKS dan juga PDIP, cukup ekstrim perbedaannya begitu. Mungkin tidak kemudian tiba-tiba tabayun jadi satu gitu. Ya, saya kira tidak ekstrim banget lah Bang Henry ya. Ya, cuma ada sama-sama partai kader, kesamaannya banyak. Ya. Partai kader, partai yang militan ya, solid, kuat ya kan, kemudian juga ideologis ya. Justru sebenarnya persamaannya banyak, tetapi selama ini kita memang jarang silaturahim. Karena belum apa-apa Mas Hasto udah bilang, kami nggak mau sama PKS katanya. Tapi kami datang juga, kami silaturahim. Karena kami menjalankan Islam rahmatan lil alamin. Kerjasama dengan siapapun, dengan partai manapun, ya kan, walaupun berbeda pandangan. Tapi PKS tetap silaturahim. Begitu memang, kalau memang ide ini, niat ini ada ya, kenapa nggak PDIP datang ke PKS, datang ke Demokrat, ya kan, diskusi, ya, bukan hanya wacana. Gitu. Oke, artinya masih ada ruang untuk bisa diperbincangkan begitu ya? Tentu saja. Oke, Bang Hensat, lihatnya gimana Bang? Kalau saya lihat sangat mungkin ya, karena dalam politik itu kan the art of possibility gitu. Selain the art of harapan juga, hope gitu ya. Jadi ini bisnis harapan. Jadi kalau dilihat nanti ternyata banyak yang berharap Anies Ganjar atau Ganjar Anies atau PDI Perjuangan dan koalisi perubahan menjadi satu, itu menurut saya bisa terjadi. Lagi pula dalam politik itu yang tidak boleh dilupakan adalah tujuannya, tujuan kepentingan atau tujuan berpolitiknya. Misalnya ya, ini kalau kita bicara koalisi, kalau koalisi PDI Perjuangan dan koalisi perubahan untuk persatuan disatukan, ini suara mayoritas saat ini di parlemen. Justru koalisinya Pak Prabowo itu jadi minoritas karena hanya 46%. Sehingga kalau dilihat dari koalisi partai politiknya, ini akan sangat menguntungkan. Misalnya tentang yang sedang gonjang-ganjing saat ini, batasan umur calon presiden. Kalau kemudian ternyata di DPR mendorong, ya udah kalau gitu sekalian aja supaya hak dipilih dan memilih sama, diturunkan jadi 17 atau 18, sementara maksimalnya si calon presiden ini untuk menyamakan misalnya dengan aturan ASN itu batasannya 70 tahun.
gitu ya, supaya ya orangnya nggak dia lagi, memberikan kesempatan untuk generasi muda juga maju ke pencalonan. Nah kalau kemudian DPR mendorong itu sebagai suara maksimal saat ini, itu sangat mungkin terjadi. Jadi saat ini tuh secara tidak terduga mungkin oleh Pak Jokowi, tapi saya yakin beliau pasti menduga inilah. Saat ini untuk kali pertama selama beliau berkuasa, 8 tahun terakhir, kali pertamanya parlemen itu nggak solid ke Pak Jokowi itu. Yang mecah-mecah dia sendiri gitu, karena dia yang awalnya pengen cawe-cawe kan hasilnya begini. Ada PDI Perjuangan dan P3, kemudian ada 4 di koalisi Pak Prabowo, Mas Anies dapat 3 gitu kan. Nah kalau ini menjadi satu atas dasar kepentingan politik misalnya, ini sangat mungkin terjadi koalisi Anies Ganjar atau Ganjar Anies gitu. Atau mungkin nggak ada urusan sama presiden dulu, karena memang ada kepentingan di partai politiknya. Baru setelah misalnya goal gitu ya, tujuan-tujuannya mungkin ya nanti dilihat November nanti penetapan oleh KPU itu akan siapa. Tapi kalau menurut saya terlalu dini kalau bilang saat ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena misalnya Mas Hasto pernah mengatakan hal itu gitu ya, tapi people change. Orang bisa berubah. Namanya politik juga nggak ada yang pasti, Bang. Ya. Gitu. Jadi menurut saya kalau ini terjadi justru ada pihak-pihak juga yang deg-degan gitu ya. Apakah kemudian kekuatan Jakarta dan Jawa Tengah itu kalau dijadikan satu tuh luar biasa. Jadi walaupun ya saat ini koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah menentukan Mas Anies Baswedan, kemudian memberikan keleluasan untuk Mas Anies memilih wakil presidennya, yang sampai saat ini juga belum diumumkan. Ada 1 semester ya, Bang? Ya, Pak Ganjar juga demikian. Mungkin juga Pak Ganjar menunggu arahan Ibu Mega, tapi kan sampai saat ini juga belum ada calonnya. Kemudian atas dasar kepentingan politik bersama, yang pasti dikatakan kalau para politisi kan demi kepentingan rakyat, gitu ya. Akhirnya ya ngobrol gitu. Kalau bahasa Ibu Mega kan bekerja sama, gitu. Menurut saya terlalu dini untuk mengatakan hal ini tidak mungkin terjadi. Oke, Nat. Jangan mengatakan hal ini tidak mungkin terjadi, apalagi tadi kalau Bang Hensat sampaikan, loh dengan kekuatan Jawa Tengah dan juga DKI Jakarta yang digabungkan, tapi kan kita kalau berbicara mengenai politik tidak hanya kemudian urusan matematika, Bang, 1 + 2 sama dengan 3 gitu ya, tapi kita juga melihat pemilihnya seperti apa, karena tadi saya sampaikan bahwa kalau dilihat dari karakteristik pemilih secara ideologis ini cukup berbeda ini. Jangan sampai kemudian 2 ideologi yang cukup kuat di atas nih, Ganjar Anies disatukan, kemudian juga membuat para pemilihnya justru malah kabur ke pemilih lain. Nah, nanti dijawab usai jeda ya, Bang, boleh ya, Bang ya? Kita tahan dulu karena kita juga sekali lagi masih menunggu nih kedatangan dari Bang Masinton, politikus PDIP, sekaligus pencetus wacana ini. Nggak lucu kalau ngomongin orang tapi nggak ada orangnya, Bang. Kita harap sih sejahat lagi Bang Masinton bisa bergabung ya. Usai jeda, sesaat lagi untuk Anda.